Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Inong Amal. Kali ini tetap tentang teknik supervisi, tetapi subjeknya mengenai bagaimana hubungan kerja yang efektif. Jadi sebagai seorang supervisor dapat mengelola pekerjaannya dengan baik bersama teman-temannya atau koleganya atau juga dengan anak buahnya. Silahkan lihat video ini sampai tuntas, berikan komen yang positif, lalu like dan subscribe yang belum. Terima kasih, see you. Saya nyetir dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi teknik supervisi. Kali ini subjeknya mengenai menjaga hubungan kerja yang efektif. Jadi, sebagai seorang supervisor harus menjaga hubungan kerja yang efektif, terutama untuk anak buahnya, ya. Apa sih yang menyebabkan hubungan kerja sehingga menjadi tidak efektif? Pertama kali adalah adanya konflik. Konflik antara sesama supervisor maupun konflik dengan anak buah. Yang paling sering terjadi adalah konflik dengan anak buah. Nah, dari sini kita harus mengetahui permasalahan konflik itu apa, sehingga dapat mencegah terjadinya perpecahan di suatu perusahaan. Kemudian adanya kurang informasi, ya. Jadi apabila hubungan kerja yang tidak efektif, bila informasinya tidak jelas, ya, jelas memberikan informasi kepada anak buahnya, sehingga akan terjadi miskomunikasi. Lainnya adalah perbedaan pendapat. Biasanya di hotel ada briefing setiap masuk kerja. Contohnya pada pukul 7 pagi, ya, untuk shift pagi. Lalu ada lagi sore sekitar pukul 15 atau jam 3 sore ada briefing kembali. Terakhir ada briefing lagi sekitar jam 11 malam untuk shift malam. Perbedaan pendapat ini biasanya berhubungan dengan kurang informasi yang jelas, sehingga masukan-masukan atau saran dari anak buahnya oleh supervisor ini tidak didengar dengan baik, ya. Apalagi adanya konflik antar pribadi. Biasanya kalau konflik antar pribadi membuat pekerjaan menjadi kurang efisien dan agak-agak terbengkalai. Sebagai seorang supervisor harus memiliki karakteristik yang profesional, ya. Bila ada konflik antar pribadi dengan anak buahnya, lalu mereka pada saat bertemu dan bekerja sama harus menghilangkan egonya masing-masing, terutama sebagai seorang supervisor, ya. Dia harus mengayomi anak buahnya. Diajaklah duduk bareng si anak buahnya tersebut, mengapa terjadi konflik tersebut, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian saya akan menjelaskan sumber kinerja yang buruk, ya. Dari mana aja sih sumber-sumbernya itu? Satu, sumber organisasi. Kedua, kualitas karyawan. Ketiga, sumber eksternal, ya. Sumber organisasi, orang ditempatkan di posisi yang salah. Jadi sebagai seorang supervisor harus tahu anak buahnya ini akan ditaruh atau posisi mana yang baik untuk mereka. Contohnya, ya, misalnya bila ada orang yang mempunyai karakternya ceria, senang bergaul, lalu mudah beradaptasi dengan orang lain, maka dia harus ditempatkan di bagian depan yang berhubungan dengan tamu. Kalau di hotel misalnya, orang-orang yang senang berhubungan dengan tamu, kontak dengan guest, harus ditempatkan di frontliner. Bisa sebagai front office, bisa juga sebagai food and beverage staff.
Selanjutnya adanya dampak pengawas. Maksudnya di sini dampak pengawas apabila pengawasnya yang terlalu otoriter. Wah, serem banget nih ya. Supervisor yang terlalu otoriter membuat keadaan kinerja seseorang ini menjadi tegang. Bila seorang menjadi tegang, ya, memperburuk produktivitas kerjanya. Ya, jadi bukannya berarti si supervisor ini harus santai, bukan, atau harus sembarangan mengawasi, bukan itu. Tapi janganlah menjadi otoriter sehingga anak buahnya dapat bekerja dengan baik, ya, dan mencapai suatu tujuan tersebut. Lalu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini sebenarnya sama juga dengan dampak pengawasan. Seperti apa sih gaya kepemimpinan yang baik? Gaya kepemimpinan yang baik adalah gaya situasional. Maksudnya apa? Saya akan ceritakan sedikit saja ya, karena nanti ada materi lagi mengenai gaya kepemimpinan di mata kuliah SDM, dan itu bukan ranahnya saya. Hanya sekilas saja mengenai gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional disesuaikan dengan keadaan. Bila dia melihat anak buahnya terlalu santai, terlalu menyepelekan pekerjaan, nah disitulah sebagai seorang supervisor harus bertindak tegas, ya. Tapi bila anak buahnya mengerjakannya dengan baik, semua dilakukan dengan benar dan kerjanya menjadi produktif, disitulah gaya kepemimpinan situasional juga bisa digunakan, yaitu si supervisor ini memberikan reward kepada anak buahnya. Reward bukan berarti uang, tapi juga bisa dengan kata-kata yang bagus, juga bisa dengan sebuah kertas yang bertuliskan the best employee dan seterusnya. Komunikasi atau instruksi yang buruk. Komunikasi yang buruk, ya, dapat membuat kinerja seseorang juga jadi tidak baik atau tidak bagus, ya. Makanya di sini komunikasi harus lancar dan harus jelas. Nanti juga ada materi yang menjelaskan tentang komunikasi, ya. Untuk selanjutnya ada diskriminasi, ada pelecehan dan penindasan, ada masalah kedekatan dan penerimaan tim. Nah, ini bisa dijadikan tugas untuk mahasiswa-mahasiswaku ya, mengenai yang tadi saya sebutkan. Apa itu? Diskriminasi, pelecehan dan penindasan, masalah dengan kohesi dan penerimaan tim. Bisa dijelaskan apakah yang dimaksud dengan tiga masalah tadi. Materi selanjutnya, sumber-sumber kinerja yang buruk. Yang kedua adalah kualitas karyawan. Karyawan tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, ya. Bisa berbagai macam alasan, ya, karena memang, tapi bisa juga karena memang staf atau karyawan atau anak buahnya tersebut males, ya. Dia tidak dia tidak sesuai dengan tanggung jawabnya. Kemudian ada masalah keluarga. Masalah keluarga ini bisa mempengaruhi kinerja seseorang. Tapi seharusnya sebagai seorang karyawan yang profesional, masalah keluarga harus dikebelakangkan dulu, dilupakan dulu, ya. Contohnya misalnya di hotel, ya. Bila karyawan front office sedang ada masalah dengan pasangannya atau juga dengan orang tuanya, dengan adiknya dan seterusnya, pada saat dia datang dan ada di counter front office, dia harus melepaskan topeng kesedihannya, taruh di belakang, ya. Karena bila kita sudah berjumpa dengan tamu tersebut tidak mau tahu bahwa kita punya masalah atau tidak, ya. Jadi kita taruh muka kesedihan kita
di belakang. Ketemu dengan tamu, kita harus ceria lagi, kita harus gembira lagi, kita harus bahagia lagi. Selanjutnya mengenai masalah psikologis seperti depresi ya, karena seringnya banyaknya masalah dan dia tidak terbuka dengan orang lain sehingga dia menjadi stres ya. Pertama kali dia akan stres ya, stres ringan, kemudian menjadi frustasi, lama-lama dia menjadi depresi. Ya, inilah harus hati-hati dengan karyawan yang penyakit depresi. Karena seseorang yang sudah depresi mempunyai halusinasi untuk bunuh diri. Nah, itu harus hati-hati ya. Kualitas karyawan lainnya, masalah fisik. Kenapa nih masalah fisik? Karena adanya penyakit. Misalnya dia tidak bisa bekerja sampai malam. Contohnya ada keterbatasan fisik. Misalnya dia asma, dia punya penyakit jantung, dia juga bisa punya penyakit darah tinggi yang membuat si karyawan tersebut tidak bisa bekerja dengan baik. Lalu adanya kekurangan energi. Dalam arti kata, bisa saja si karyawan tersebut diet atau masih makanannya dengan tidak benar ya. Dan itu bisa membuat buruknya suatu kualitas kerja. Sumber eksternal salah satunya adalah nilai masyarakat berbenturan dengan pekerjaan. Kira-kira apa contohnya? Nah, dulu ya, pada saat saya masih muda, masih remaja, saya bekerja di hotel, masyarakat masih berpandangan bahwa bekerja di hotel adalah tidak baik. Ya. Kenapa? Terutama untuk perempuan. Kenapa? Karena di hotel itu kan ada 3 shift ya. Pertama, pukul 7 sampai pukul 15. Itu shift pagi. Shift sore pukul 15 sampai pukul 11 malam. Lalu shift malam pukul 23 sampai pagi pukul 7. Ya. Memang sih kalau di hotel sangat-sangat jarang wanita bekerja di shift malam. Itu biasanya para pria. Tapi tidak sedikit wanita yang bekerja di shift sore, yaitu pukul 15 sampai pukul 11. Ya. Lalu pulangnya juga tidak on time pukul 11. Kadang-kadang bisa pukul 12, bisa pukul setengah 1 bila di hotel atau di pekerjaannya tersebut ada beberapa masalah yang harus disolusikan. Anggapan masyarakat apa? Ya, kok perempuan pulangnya malam-malam, dari mana? Gitu. Pekerjaannya apa? Oh, di hotel. Ngapain gitu? Ya, jadi masyarakat dulu bekerja di hotel mempunyai nilai yang tidak baik. Tapi sekarang tidak, ya. Karena zaman sudah berubah, pola pikiran juga sudah berubah, mindset orang atau mindset masyarakat juga sudah berubah. Jadi kerja di mana saja yang penting halal, ya, bisa meningkatkan produktif kita. Apalagi contohnya kondisi ekonomi yang berubah. Kondisi ekonomi yang berubah, contohnya adalah adanya wabah penyakit. Seperti sekarang ini adanya wabah penyakit virus COVID-19, ya, yang sangat-sangat membuat kondisi ekonomi di suatu negara berubah. Ya. Dengan adanya wabah penyakit, selain kondisi ekonomi yang berubah, membuat masyarakat di sekitar juga ketakutan untuk bekerja. Perusahaan membuat kebijakan bahwa karyawan-karyawan yang masuk harus digilir harinya. Ya, ada yang hari ini, contohnya misalnya, saya hari ini masuk, besok saya libur, besoknya lagi saya masuk. Jadi membuat keadaan ekonomi suatu negara itu tidak stabil. Demikianlah anak-anakku, terima kasih telah melihat atau view materi ini.
mengenai menjaga hubungan kerja yang efektif. Silahkan lihat video berikutnya mengenai teknik supervisi lagi, tapi dengan subjek yang berbeda. Sekali lagi, jangan lupa like, komen yang positif, subscribe yang belum. Sampai jumpa.